Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 10 Muharram 1442 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2020 Masehi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita, pertemukan kita di majelis ilmu dalam rangka kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir atau durusun minal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. انتهينا في لقائنا الماضي من تفسير سورة العصر، وسيكون درسنا في هذا اليوم هو تفسير سورة الهمزة. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tafsir singkat, tafsir ringkas dari surah Al-Humazah. Suratul Humazah terdiri dari 9 ayat dan termasuk surah yang disebut dengan surah Makkiyah. Sama seperti surah sebelumnya, yaitu suratul Asr, itu juga disebut dengan surah Makkiyah. Karena Al-Quran apabila dilihat dari waktu turunnya, periode turunnya, maka dia terbagi menjadi dua surah-surah Al-Quran tersebut. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Makkiyah artinya dia turunnya di periode Makkah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah berarti turun di periode Madinah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah ke kota Madinah. Nah, Al-Humazah dan juga surah sebelumnya yaitu Al-Asr itu termasuk surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka atau siksaan atau ancaman bagi orang-orang yang suka mencela orang lain, yang suka menghina orang lain, atau istilah sekarangnya yang suka membuli orang lain. Baik buliannya itu dengan ucapan humazah ataupun buliannya itu dengan perbuatan lumazah. Jadi al-hammaz itu adalah orang yang suka mencela orang lain dengan kata-katanya, dengan lisannya. Sedangkan al-lammaz, al-lammaz itu adalah orang yang suka mencela atau membuli orang lain dengan perbuatannya. Dan kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala ancam. Dipersiapkan bagi mereka siksa yang amat pedih. Maka orang-orang yang suka membuli
hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata bulian itu nanti akan berujung kepada siksa pada hari kiamat. Baik buliannya itu dengan kata-kata al-hamaz atau humazah, ataupun juga buliannya dengan perbuatan al-lamaz atau lumazah. Dua-duanya Allah ancam dengan siksa. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan ini tentu berawal saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering dicaci, dihina oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, tatkala beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berlaku sampai hari kiamat kelak. Hukumnya sama bagi orang-orang yang suka membuli dan mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di antara sifat mereka, orang yang suka membuli ini, orang yang suka mencela ini, di antara sifat mereka adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a artinya mengumpulkan. Mereka senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kesibukan mereka, tujuan utama mereka di dunia adalah mengumpulkan harta. Bagaimana dia menjadi kaya. Itu tujuan utamanya, tidak peduli dengan yang lain. Yang penting dia kaya, banyak harta, dan itu menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan tujuan utama dia diciptakan di atas muka bumi ini. Tujuan utamanya hanya ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Orang-orang ini yahsabu, menyangka bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia kekal di muka bumi. Dia semangat mengumpulkan harta karena meyakini bahwa harta itu mampu membuat dia kekal di muka bumi. Dengan harta tersebut dia menyangka dia mampu membeli umur dan kehidupan di atas muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di ayat yang keempat dengan mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan pernah kekal di muka bumi. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul yang merupakan manusia-manusia terbaik tidak kekal di atas muka bumi. Apalagi yang lainnya. Maka Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Tidak ada yang kekal di muka bumi. Yang saleh, yang taleh, yang muslim, yang kafir, yang kaya, yang miskin, semuanya akan binasa. Nah, orang-orang yang seperti ini sifatnya sudah sering membuli, tujuan utama hanya mengumpulkan harta. Pada hari kiamat kala, firman Allah di ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Orang-orang yang seperti ini sifatnya, yang ingkar terhadap hari kebangkitan, menyangka bahwa hartanya mampu membuat dia kekal di atas dunia, tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat, firman Allah, la yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Tahukah kalian apa itu al-hutamah, yang merupakan tempat kembali orang-orang yang ingkar kepada hari akhir? Tempat kembali orang-orang yang tujuan utamanya hanya mengumpulkan harta benda. Tempat kembali bagi orang-orang yang suka membuli. Wa ma adraka mal hutamah. Allah lanjutkan di ayat yang ke-6, narullahil muqadah. Al-hutamah adalah neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Itulah al-hutamah. Narullahi al-muqadah. Neraka Allah yang menyala-nyala.
yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal af'idah. Neraka itu panasnya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saking panasnya firman Allah, allati tattali'u 'alal af'idah. Panasnya itu mampu menghujam sampai ke dalam hati. Panasnya api neraka ketika dibakar seseorang dengan api neraka, dia dimasukkan ke dalam al-hutamah, maka panas yang dirasakan oleh badannya itu menghujam ke dalam hatinya. Waliyadzubillah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Di ayat yang ke-8, mereka di dalam api tersebut atau mereka ditutup. Mereka di dalam api tersebut, dalam neraka tersebut tertutup di atas mereka, begitu. Ya. Neraka tersebut tertutup di atas mereka, dari atas mereka. Sekali lagi, innaha 'alaihim mu'sadah, api tersebut atau neraka tersebut tertutup dari atas mereka. Artinya mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar. Karena di antara keinginan penduduk neraka, permintaan penduduk neraka pada hari kiamat kelak adalah agar mereka bisa keluar dari neraka tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonan mereka. Allah tutup neraka itu agar mereka tidak bisa keluar. Fi 'amadim mumaddadah. Ayat yang terakhir. Di samping neraka tersebut tertutup di atas mereka, fi 'amadim mumaddadah, mereka juga terikat pada tiang-tiang yang ada di dalam neraka. Nerakanya sudah tertutup, mereka pun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka merasakan pedihnya siksa api neraka. Nah, inilah beberapa ancaman bagi orang-orang yang suka membuli. Seperti yang kita katakan di awal, bulian itu akan berujung kepada siksa, maka hendaklah bertobat. Orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina, dan orang-orang yang suka membuli temannya. Kemudian berikutnya kita ambil ma'anil kalimat. Ma'ani al-kalimat, makna beberapa kalimat bil lughatil arabiyyah. Yang pertama, wailun bima'na azabun. Wailun bima'na azabun. Wail artinya siksa, azab. Kemudian humazah, humazatun alladhi ya'ibun nasa biqawlihi. Humazah alladhi ya'ibun nasa biqawlihi. Ya'ibu mencela, orang yang mencela manusia dengan ucapannya. Humazah. Lumazah alladhi ya'ibun nasa bi'amalihi, yang suka mencela manusia dengan perbuatannya, membuli manusia dengan anggota tubuhnya, dengan isyarat dan yang lainnya. Disebut dengan lumazah. Addadah, yakni addahu. Addadah alladhi jama'a malan wa addadah. Addadah artinya addahu, menghitung-hitungnya. Yahsabu, yadhunnu, menyangka. Akhladah, abqahu falayyamuta. Akhladah, abqahu falayyamuta, membuat ia kekal sehingga tidak mati. Kalla lizajri. Kalla yang artinya tadi sekali-kali tidak, lizajr tujuannya untuk mencela. Fungsinya untuk mencela. Kalla, sekali-kali tidak.
Yumbadzanna, yambidu artinya yarmi. Yumbadzanna dilempar. Yambidu melempar artinya yarmi. Yambidu fil hutamah yarmi finnar. Melempar ke dalam neraka. Berikutnya narullahil muqadah. Narullahil muqadah bermakna narullahil musta'ilah yang menyala-nyala. Al-musta'ilah yang menyala-nyala, al-muqadah. Berikutnya tattali'u. Tattali'u bermakna tasilu. Sampai. Allati tattali'u alal af'idah yang panasnya sampai ke hati. Al-af'idah bermakna al-qulub, hati. Muqsadah bermakna mughlaqah, tertutup. Innaha alaihim muqsadah. Tertutup. Neraka itu dari atas mereka tertutup. Amadin jam'u amud. Tiang. Mumaddadah ala abwabi jahannam. Mumaddadah ala abwabi jahannam. Tiang-tiang yang ada di pintu-pintu neraka. Amadim mumaddadah. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang suka membuli, mengingkari hari akhir, itu akan disiksa oleh Allah dalam api neraka dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang ada di pintu neraka. Ini beberapa ma'ani al-kalimat yang ada. Kemudian yang terakhir al-ma'na di halaman 42. Kesimpulannya sudah kita sampaikan tadi. Al-'adzabu lilladzi ya'ibun nasa biqaulihi wa 'amalihi. Al-'adzabu lilladzi ya'ibun nasa biqaulihi wa 'amalihi. Siksaan bagi orang yang mencela manusia dengan ucapan dan perbuatannya. Walladzi jama'al mal, yang senantiasa mengumpulkan harta. Wa huwa yadhunnu anna malahu sayubqihi, dan dia menyangka bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Fala yamut, sehingga dia tidak mati. La takun mislahu, jangan seperti dia. Jangan seperti orang yang seperti ini sifatnya. Fa innahu sayurma fi narin mushta'ilatin yaumal qiyamah. Fa innahu sayurma, karena dia akan dilemparkan. Fi narin mushta'ilatin yaumal qiyamah, di dalam api yang menyala-nyala pada hari kiamat. Tasilu hadhihi an-naru ilal qulub, yang panasnya api ini sampai kepada hati. Wa abwabu jahannam 'alaiha amadun mumaddadatun fala yakhruju minha. Dan pintu-pintu neraka itu ada tiang-tiang. Fala yakhruju minha, sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Ini tafsir ringkas dari surah Al-Humazah. Semoga bisa difahami. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Cukup untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.